Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang iklan toko. Iklan toko itu dulu sudah ada teman-teman, dulu sudah ada iklan toko. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pakai, saya pernah pakai juga, terus kadang-kadang tak matiin juga. Eh, Lebih banyak pencarian kalau saya, tapi kalau teman-teman emang targetnya awareness, bagus juga ini untuk dipakai iklan tokonya. Jadi kalau iklan pencarian toko kini berubah jadi iklan toko, nah beda nama doang ya, beda nama doang. Nah, pengaturan dasarnya, kalau dulu itu kan ada iklan ini, pas pada saat kita mau ngeset iklan itu kan ada pilihan iklan produk atau iklan toko kayak gitu. Nah, sekarang muncul pilihan yaitu iklan toko. Ini tujuannya pasti ningkatin visibilitas toko nih, sama kita bisa mempromosikan produk ataupun voucher pada calon pembeli kita dari iklan toko kita. Nah, penempatannya masih sama, ya kan? Penempatannya masih sama di halaman pencarian, nanti muncul di bagian atas sama di bagian rekomendasi Shopee Game gitu ya. Kalau yang rekomendasi itu hanya tersedia jika penjual memilih bidding otomatis, itu masuk ke halaman rekomendasi juga untuk iklan tokonya. Tapi kalau enggak, nanti dia cuma bisa di halaman pencarian. Kalau yang halaman game sama rekomendasi itu, kalau teman-teman biddingnya bidding otomatis untuk iklan tokonya. Tapi kalau enggak ya cuma di halaman pencarian ini aja gitu ya. Tapi ini lebih bagus kalau teman-teman memang targetnya adalah awareness gitu, awareness tokonya gitu kan ya. Jadi dia masuknya ke toko. Nanti di toko dia bisa lihat-lihat, tapi pastikan teman-teman itu untuk UI UX tokonya udah baik dulu, baik dari dekorasi tokonya, penyusunan kategori itu baru bagus dulu, baru bisa teman-teman untuk iklankan di iklan toko ini. Kalau enggak, wah berat. Nah, pengaturan iklan tokonya nanti tampilannya jadi seperti ini nih, cuma nama iklan, modal, sama periode iklan. Pengaturan biddingnya itu mau otomatis atau mau manual gitu ya. Kalau pengaturan apa namanya, nanti dijelasin di belakang ya satu persatu. Jadi nanti ada pengaturan dasar tentang nama iklannya apa, modal, kemudian periodenya, sama ada pengaturan biddingnya mau pakai mode bidding yang otomatis atau yang manual. Nanti sama juga ada target efektivitas iklannya tokonya juga gitu. Itu enaknya kayak gitu. Nah, pertama di mode tampilan iklan, pengaturan tampilan iklan. Apakah mau ini itu mau manual atau otomatis? Kalau misalkan otomatis, nanti mode tampilan. Jadi ada mode tampilannya juga. Kalau mode tampilan, nanti Shopee akan secara otomatis menggunakan logo atau nama toko kita itu pada tampilan iklan. Tapi kalau manual, kita bisa ngatur sendiri iklan kita itu mau ditampilkan pembeli menyesuaikan dengan foto produk dan juga tagline kita gitu ya. Jadi ini bisa di set manual juga untuk apa yang mau kita tampilkan. Nah, cara bikinnya gini. Pertama tentukan nama iklannya, nama iklan bebas ya, iklan toko, misalkan iklan toko berapa gitu kan ya, kodenya apa, biar teman-teman tahu kalau menganalisis gampang, atau periodenya. Modalnya, atur modal iklan ya, ini jangan 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 dibikin tidak terbatas ya kan, atur modal iklannya, kemudian periode iklannya bebas, tidak terbatas nggak apa-apa. Jadi modal iklan ini untuk menentukan modal harian kita itu berapa gitu ya, supaya kita nggak out of budget gitu. Kalau periode iklan ya itu masih sama semuanya sebenarnya. Nah, kalau mode bidding itu akan mengatur kata pencarian dan biaya per klik yang kita inginkan untuk toko kita. Mode biddingnya itu ada dua, sama kayak iklan pencarian. Ada yang mode biddingnya itu otomatis, ada juga yang manual. Kalau otomatis nanti Shopee yang akan mencari kata kunci sama biaya per kliknya juga. Tapi kalau misalkan manual, teman-teman yang akan cari kata kunci sendiri sama biaya per kliknya untuk masuk ke toko. Kemudian kalau kita juga bisa, kalau otomatis nanti kalau udah terpilih ya teman-teman, kalau terpilih ya ini ada tanda bintangnya, itu teman-teman bisa ngatur efektivitas iklan. Nah, kalau untuk toko ini teman-teman, iklan pencarian toko, kalau misalkan teman-teman belum kebuka ini, mending pakai yang ini dulu deh, saran saya ya, saran dari saya. Mending pakai yang manual dulu, karena teman-teman bisa mentarget kata kunci apa yang mau teman-teman guide masuk ke toko teman-teman. Karena ini kan nanti bukan kan kata produk ya, dia nyari kata kuncinya itu ya kayak yang ada di produk kita gitu. Takutnya terlalu luas ya kan, makanya saya pilih kalau iklan pencarian toko, saya lebih prefer untuk menggunakan yang bidding manual ya kan, untuk kata kunci, karena kata kuncinya kita bisa milih sendiri, karena terlalu luas kalau untuk toko. Kalau produk beda, tadi kan kita hanya 25 sampai 100 karakter aja, Shopee nggak akan jauh-jauh dari itu. Tapi kalau toko itu produk kita banyak ya, produk kita banyak, kita nggak tahu nanti Shopee-nya itu ngarahinnya kita dari kata kunci yang mana.
Nah, selanjutnya cara membuat iklan toko seperti apa, ya kan? Nah, ini bidding otomatis sama ya kayak yang tadi. Kalau mau ngatur efektivitas iklan nggak perlu saya jelaskan ulang. Ini sama kayak video pengaturan yang iklan produk ya, iklan produk. Nah, kalau yang apa namanya? Ini yang mode otomatis, nanti teman-teman milih efektivitas iklan aja atau pilih yang sendiri. Tapi saya sendiri kurang suka kalau untuk iklan toko ya. Kalau untuk iklan toko kurang suka ya. Jadi mendingan pakai yang kata kunci manual. Kenapa? Karena terlalu luas kata kuncinya. Terlalu luas. Beda sama produk. Kalau produk sih sempit ya. Judulnya cuma segitu. Tapi kalau toko itu kan produknya bisa ribuan atau banyak banget. Itu nanti kata kuncinya nggak jelas yang mana yang masuk ke tempat kita. Atau jangan-jangan nggak tertarget malah. Jadi pilih aja langsung kata kunci yang kita mau supaya dia itu masuk ke tempat kita ya. Pencocokannya spesifik sama luas, sudah banyak pembahasan, nggak perlu saya jelaskan ulang gitu ya. Nah, selanjutnya kalau cara membuat iklan tokonya gimana? Pertama, mode tampilannya otomatis atau manual, pilih aja ya kan ya. Kita mau pilih otomatis atau manual. Kalau logonya udah bagus itu kita bisa pakai otomatis. Kalau teman-teman pengen desain baru ya boleh pakai yang manual. Terserah, kalau ini nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Nah, cara membuat iklan tokonya selanjutnya itu pilih mode tampilan iklan otomatis apabila Anda ingin logo dan tagline diatur secara otomatis oleh Shopee. Ini biasanya menggunakan nama toko kita sama logo toko kita. Ya, kalau tokonya logonya udah enak ya nggak apa-apa pakai ini. Tapi saya sendiri juga jarang sih pakai iklan toko ya. Nah, ini cara membuat iklan toko untuk pengaturan tampilan iklan manual. Nah, kalau manual nanti kita ngupload ulang nih, logonya apa, tagline-nya apa, ya kan, tagline-nya. Kemudian halaman iklan buatan kita itu yang mana, kemudian penempatannya itu yang di mana. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini, ada previewnya dengan voucher atau tidak dengan voucher. Kalau dengan ada vouchernya nanti bisa langsung ada diskon 20% produknya mana aja gitu ya. Ini ada logo tokonya yang masuk ke situ. Jadi kita bisa atur-atur ulang gitu ya. Oke, nah perubahannya seperti apa kalau yang perubahan pada iklan pencarian toko? Jadi kalau perubahan pada iklan pencarian toko itu sebenarnya nggak ada ya, nggak banyak banget ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kemarin udah setting ya kan, kalau teman-teman kemarin setting iklan pencarian toko nanti akan terconvert dengan tampilan yang baru. Jadi kalau misalkan teman kemarin itu udah ngerubah tokonya itu pakai settingan otomatis ya, nanti tinggal dia akan jadi pengaturan iklan yang otomatis baik dari biddingnya ataupun mode tampilannya. Tapi kalau misalkan manual, maka nanti untuk mode biddingnya manual, tampilan iklannya juga akan manual. Jadi kalau yang otomatis kemarin di sini nanti mode bidding sama tampilannya juga jadi otomatis. Tapi kalau yang kemarin itu teman-teman nyeting iklan pencarian tokonya itu manual, ya nanti juga akan jadi manual. Mode biddingnya manual, mode tampilan iklan juga manual gitu. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Oke, kalau kami cari toko nggak terlalu ribet-ribet banget sih ya. Nah, selanjutnya yang baru nih, video selanjutnya itu yang baru yaitu tentang iklan banner ya. Ini nanti kita bicara lagi ya.